Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Lukas 19 ayat 45 sampai dengan ayat 46, yang akan menuntun kita melakukan semua aktivitas yang baik demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rumah Tuhan, bait Allah, Betel, adalah rumah doa. Tempat kita memuji, memuliakan Tuhan, dan di mana Tuhan datang memberikan berkat-Nya kepada setiap umat, dan memberangkatkannya dengan amanat hidup yang baru, melakukan tugas panggilan hidup keseharian. Tetapi, rumah Tuhan tersebut bisa saja diubah oleh para pengikut, dan umat Tuhan tersebut menjadi rumah penyamun. Itu yang terjadi di Yerusalem ketika di sana orang-orang Israel melakukan perdagangan. Mereka berjual beli di sana, dan tentu dalam perjualbelian tersebut ada penipuan di sana sini. Melihat hal tersebut, maka Tuhan Yesus begitu marah dan mengusir mereka yang melakukan yaitu praktek perdagangan di rumah ibadah tersebut. Dan di sana dia dikatakan di ayat 45, lalu Yesus masuk ke rumah Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini, bisa saja rumah Tuhan, gereja dan agama dipakai menjadi sarang penyamun. Dalam praktek kehidupan bernegara, ada saja orang-orang yang mau memanfaatkan gereja menjadi kuda tunggangan politiknya untuk mencapai tujuan dan keinginan politis. Maka kemudian agama dipakai, fanatisme dibangkitkan, dan selanjutnya semua diarahkan untuk satu tujuan, yaitu kemenangan pribadi bagi diri sendiri. Hal ini harus kita hindarkan supaya gereja tidak terjebak di dalam politik praktis yang demikian memihak satu orang. Gereja betul harus mengetahui politik, tetapi di sana fungsi gereja adalah melakukan social control, menyuarakan suara kenabian, mengkritisi kebijakan-kebijakan dari para pemerintah yang telah melenceng dari keadilan dan kebenaran yang sebenarnya. Di sanalah tugas gereja. Dan harus dihindarkan supaya gereja jangan menjadi alat politik untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga gereja dipakai untuk tujuan politik semata. Kemudian ada juga gereja yang dipakai untuk keuntungan kepentingan pribadi sebagian kelompok orang. Maka pelayanan berkedokkan bantuan sosial kepada orang lain, ada saja orang yang memakai itu untuk kebutuhan dan memuaskan keinginan-keinginannya sendiri. Karena itu saudaraku yang terkasih, biarlah kita menghindarkan praktek-praktek penipuan yang berkedok agama. Biarlah kita menghindarkan gereja kita supaya jangan dipakai untuk tujuan-tujuan politis. Dan biarlah kita juga dalam kehidupan beribadah tetap memelihara rumah itu menjadi rumah doa, tempat bersekutu bagi kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat menjaga kekudusan rumah dan bait suci Allah, supaya Tuhan yang berkuasa dan kita diselamatkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami menjadi bait-Mu yang suci, dan kuatkan kami menjaga gereja kami menjadi institusi yang kudus, tempat rumah doa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.